Assalamualaikum kalawargi sadayana wilujeng peta pangdai di channel Simkuring. Mugia kalawargi sadayana dipaparin kesehatan tur kabagjaan. Amin ya robbal alamin. Menantu Dewa, episode 722. Wanita parubaya itu hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tatapannya mengikuti ramuan yang diberikan Yang Chen, dan dia bertanya, apakah kau memberi mereka pil pengembalian jiwa? Yang Chen mengangguk tegas, benar, napas wanita itu menjadi cepat. Dia bertanya dengan tak percaya, bagaimana kau bisa memiliki begitu banyak pil pengembalian jiwa? Ini adalah ramuan langka yang nilainya setara dengan emas di dunia seni bela diri kuno saat ini. Kamu bisa dengan mudah menghasilkan begitu banyak, dan bahkan memberikannya begitu saja tanpa ragu. Jika Yang Chen tidak mengenali pil pengembalian jiwa, dia bisa memahaminya sebagai ketidaktahuan Yang Chen sama sekali, tidak menyadari efek dan nilainya, dan dengan seenaknya memberikannya untuk menyenangkan seorang wanita. Namun, Yang Chen mampu menyebutkan nama pil pengembalian jiwa dengan tepat, yang secara alami menunjukkan bahwa dia sangat berpengetahuan tentangnya. Namun, Yang Chen tetap dengan murah hati membagikan sejumlah besar pil pengembalian jiwa. Yang Chen juga terkejut saat itu, aku tak pernah menyangka bahwa ramuan yang kubuat akan begitu langka di dunia seni bela diri kuno. Dia tidak perlu menebak, hanya dengan melihat ekspresi wanita parubaya itu, dia bisa membayangkan bahwa wanita itu juga menginginkan pil pengembalian jiwa. Jika diberi cukup waktu, aku bisa memurnikan banyak ramuan ini. Memberikan sebagian kepada teman-teman baikku bukanlah masalah, jika kau... Sebelum Yang Chen selesai berbicara, wanita parubaya itu bertanya dengan penuh semangat, "Permisi, Tuan, bisakah Anda menjual pil pengembalian jiwa kepada saya? Baik Anda menginginkan batu spiritual atau harta karun lainnya, apapun yang saya miliki, dapat saya gunakan untuk menukarkannya." "Oh, benar, kau bertugas mengawal binatang-binatang roh bersama Bai Qianqin, jadi aku akan menugaskanmu sebagai ketua tim untuk misi ini. Selain itu, aku akan memberimu hewan roh tunggangan, kamu bisa memilihnya kapan saja, bagaimana?" Semua orang terkejut dengan apa yang dikatakan wanita parubaya itu. Tak seorang pun menyangka bahwa wanita parubaya itu bersedia menawarkan begitu banyak keuntungan sebagai imbalan atas pil pengembalian jiwa dari Yang Chen. Bai Hua menatap segenggam besar pil pengembalian jiwa di tangannya dan merasakan sensasi terbakar. Sebuah perasaan hangat menyelimutinya. Begitu banyak orang di dunia seni bela diri kuno bermimpi mendapatkan pil pengembalian jiwa, tetapi tidak memiliki kesempatan. Namun Yang Chen memberikannya begitu banyak. "Kakak senior Yang, terima kasih. Pil pengembalian jiwa ini, kau simpan saja sendiri. Aku tidak bisa menerimanya." Bai Hua tersadar dari lamunannya dan segera menyerahkan pil pengembalian jiwa kepada Yang Chen. Yang Chen tertawa dan berkata, "Kita berteman baik, jadi tidak ada salahnya memberimu ramuan. Lagi pula, begitu sesuatu diberikan, tidak ada alasan untuk memintanya kembali." Sebelum Bai Hua sempat menolak, Wang Xiner dengan cepat menyerahkan pil pengembalian jiwa kepada Yang Chen. "Kakak senior Yang, aku juga tidak bisa menerima pil pengembalian jiwa ini, tolong ambil kembali." Dia tidak pernah berniat menerima hadiah dari Yang Chen. Sekarang setelah dia tahu betapa berharganya pil pengembalian jiwa itu, dia tidak berani menerimanya. Tapi bagaimana mungkin Yang Chen bisa menariknya kembali? Dia memberikan pil pengembalian jiwa karena merasa Wang Xiner mirip dengan penyelamatnya, Bai Yusu. Selain itu, Yang Chen tidak menganggap pil pengembalian jiwa sebagai harta yang sangat berharga. Melihat Wang Xiner bertekad untuk mengembalikan ramuan itu, dia sengaja menggelapkan wajahnya dan nada bicaranya menjadi lebih dingin. "Ambil saja jika aku menyuruhmu." "Benar saja,
Begitu Yang Chen berbicara, Wang Xiner begitu ketakutan hingga tubuhnya yang rapuh gemetar. Bahkan orang-orang lain yang berdiri di dekatnya pun merasakan merinding. Wang Xiner menggigit bibir merahnya erat-erat dan berkata lemah, Tapi aku tidak memberimu apapun. Yang Chen berkata dingin, tidak ada tapi, simpan saja. Hati-hati jangan sampai ada orang dengan motif tersembunyi mencurinya. Saat Yang Chen berbicara, dia melirik Zhang Lei, yang berdiri di sebelahnya dengan ekspresi iri dan cemburu. Jelas sekali, ini dikatakan secara khusus kepada Zhang Lei. Dia bisa melihat keserakahan di mata Zhang Lei. Zhang Lei menatap marah pada Yang Chen. Seketika itu juga, dia menoleh untuk melihat wanita paruh baya tersebut. Dia tidak berani menghadapi Yang Chen secara langsung, jadi dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada wanita paruh baya di sampingnya. Dia berkata kepada wanita paruh baya itu, Kau sungguh berani menggunakan tunggangan dan binatang spiritual sekte penjinak hewan untuk menukar pil spiritual dengan murid dari sekte lain. Dia bahkan berani membuat pernyataan yang begitu sombong, dengan menyatakan bahwa dialah yang akan menjadi ketua tim untuk misi ini. Saat aku bertemu dengan pemimpin sekte penjinak hewan buas kalian, aku akan segera memberitahukan hal ini kepadanya. Zhang Lei sudah menyimpan rasa kesal karena wanita paruh baya itu mengabaikan upayanya untuk merayunya. Selain itu, ia bertekad untuk menjadi kapten misi ini. Wanita itu kini ingin menjadikan Yang Chen sebagai ketua tim, yang tentu saja ditolak oleh Yang Chen. Meskipun dia percaya bahwa wanita itu tidak memiliki kemampuan tersebut, hal itu tetap membuatnya sangat tidak senang. Wanita paruh baya itu tampak benar-benar bingung. Ketika sebelumnya ia menawarkan pertukaran ramuan dengan Yang Chen, Zhang Lei tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi sekarang ia malah membuat masalah baginya. Dia mendengus dingin dan menatap Zhang Lei dengan jijik. Kau berapa umurmu? Kau selalu saja mengadu kepada pemimpin sekte. Bukankah kau kekanak-kanakan? Seorang pria picik dan tidak dewasa sepertimu ingin menjadi kapten misi mengawal tunggangan binatang roh ini? Apa kau pikir kau memenuhi syarat? Mendengar kata-kata hinaan itu, wajah Zhang Lei memerah lalu memucat, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Dasar wanita tua, apa kau benar-benar berpikir aku tidak akan berani memukul seorang wanita? Wajahnya meringis marah, dan dia menggertakkan giginya. Nada bicaranya penuh ancaman terhadap wanita paruh baya itu. Wanita paruh baya itu mencibir, Hei, kau pikir aku takut padamu? Zhang Lei mengepalkan tinjunya dan hendak berjalan menuju wanita paruh baya itu. Hari ini aku akan membungkam mulutmu. Bahkan jika pemimpin sekte penjinak hewan buasmu datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Melihat Zhang Lei benar-benar akan bertindak, tatapan Yang Chen menjadi dingin, dan dia bersiap untuk bereaksi. Namun, Bai Hua bergegas mendekat dan menghalangi Zhang Lei. Apa yang ingin kau lakukan? Memukul seorang wanita di depan umum? Apakah kau belum cukup malu? Kita berada di sekte penjinak hewan buas untuk sebuah misi, bukan untuk kau menindas para murid sekte penjinak hewan buas. Tinggalkan kemampuan bertarungmu dan pergilah ke garis depan untuk melawan para iblis. Jika kau berani menyentuhnya sekarang, aku akan segera memberitahu ibuku dan meminta pemimpin sektemu untuk mengusirmu dari sekte. Karena ancaman Bai Hua, Zhang Lei menggertakkan giginya dan tidak berani melangkah maju lagi. Dia tahu bahwa Bai Hua pasti memiliki kemampuan itu. Dia bertindak lancang di depan Bai Hua karena dia tahu bahwa Bai Hua tidak akan mudah menggunakan statusnya sebagai putri gubernur untuk menindas orang lain. Namun kini sikap Bai Hua sangat tegas, dan dia pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Akhirnya, dia mendengus dingin, wajahnya penuh kebencian, dan terpaksa menarik tangannya. Tunggu saja,
Dia menatap wanita parubaya itu dengan tatapan mengancam dan melontarkan ancaman yang keras. Meskipun dia tidak berani menyentuh Bai Hua di depannya, dia tetap berani mengancamnya. Tatapan wanita parubaya itu ke arah Zhang Lei juga dipenuhi dengan kedinginan, tetapi dia tidak berbicara lagi. Yang Chen menatap wanita itu dengan penuh pertimbangan. Dia bisa tahu bahwa wanita itu tidak takut dengan serangan Zhang Lei, yang berarti bahwa dia jelas lebih kuat daripada Zhang Lei. Dia bergumam, wanita ini sepertinya memiliki latar belakang yang cukup mencurigakan. Kemudian, pandangannya tertuju pada Wang Xiner. Wang Xiner sudah basah kuyup oleh keringat akibat suasana tegang barusan. Saat ini, Pao Bai memegang pil pengembalian jiwa di tangan kecilnya, ragu-ragu apakah akan menerimanya atau mengembalikannya kepada Yang Chen. Melihat Wang Xiner seperti itu, Yang Chen tak tega lagi menakutinya. Dia tidak punya pilihan selain mengabaikan Wang Xiner dan malah melirik Bai Hua, kau juga bisa menerimanya. Meskipun begitu, dia tidak memberi Bai Hua kesempatan untuk menolak. Lalu dia mengeluarkan pil pengembalian jiwa dan dengan santai melemparkannya ke wanita parubaya di sampingnya. Hati-hati jangan sampai jatuh ke tanah, wanita parubaya itu tampak gugup, matanya tertuju pada ramuan itu, dan dengan hati-hati mengambil pil pengembalian jiwa dengan kedua tangannya. Melihat bahwa pil pengembalian jiwa tidak jatuh ke tanah, dia menghela napas lega, memegang pil itu di satu tangan dan menepuk dadanya dengan tangan lainnya. Anak kucing putih kecil di pelukannya hampir jatuh ke tanah, tetapi untungnya si kecil bereaksi cepat dan naik ke bahu wanita parubaya itu. Kucing putih kecil itu mengeong marah kepada Yang Chen, seolah menyalahkannya karena hampir menyebabkan pemiliknya terjatuh. Wanita parubaya itu mendengus melihat kucing putih kecil itu, yang mundur ketakutan dan segera kembali ke keadaan patuhnya, dengan malas bertengger di bahunya. Yang Chen melirik kucing putih kecil itu dan berpikir dalam hati, kucing putih ini bukan kucing biasa. Ia telah dilatih menjadi sangat cerdas. Identitas wanita ini pasti tidak sederhana. Pada saat itu, wanita itu menatap Yang Chen dengan penuh semangat dan bertanya, kau setuju untuk menukar pil pengembalian jiwa ini? Dia hampir tidak percaya itu benar. Dia pernah mendengar bahwa banyak ahli bela diri mempertaruhkan nyawa mereka demi pil pengembalian jiwa. Lagi pula, pil pengembalian jiwa adalah harta karun yang menyelamatkan nyawa. Menurutnya, menukarkan tunggangan atau hewan roh untuk itu adalah tawaran yang sangat menguntungkan. Dia berpikir Yang Chen tidak akan setuju, karena dia dan Yang Chen hanyalah orang asing. Dia hanya berpikir untuk menjajaki kemungkinan terlebih dahulu sebelum mengumpulkan keberanian untuk mengusulkan pertukaran, dan Yang Chen benar-benar setuju. Namun saat itu, Yang Chen menggelengkan kepalanya. Senyum di wajah wanita itu langsung membeku. Apa maksudmu menggelengkan kepala? Apakah kamu berubah pikiran? Wanita itu sangat kecewa. Namun, dengan berat hati ia tetap menyerahkan pil pengembalian jiwa kepada Yang Chen. Jika kau tidak mau menukarnya, lupakan saja. Yang Chen tersenyum tipis dan berkata, ini milikmu, tidak perlu pertukaran. Yang Chen tidak berniat memanfaatkan orang lain. Entah mengapa, ia merasa bahwa wanita parubaya ini adalah seseorang dengan status luar biasa dan bahwa ia mungkin membutuhkannya di masa depan. Dalam perang yang akan datang antara dunia seni bela diri kuno dan ras iblis, akan ada semakin banyak interaksi antara berbagai sekte. Terutama dengan sekte-sekte seperti sekte penjinak hewan buas, yang memiliki kemampuan khusus. Jumlah dari mereka yang melakukan misi pengawalan hewan spiritual pasti akan meningkat. Jika wanita tersebut adalah anggota tim manajemen di sekte penjinak hewan buas, berteman dengannya akan membuat misi di masa mendatang jauh lebih mudah. Sekalipun wanita itu hanya seorang murid biasa,
pil pengembalian jiwa tidak akan berarti banyak baginya. Wanita itu sebelumnya pernah membela Bai Hua dan yang lainnya, jadi dia tidak terlalu buruk. Pada saat itu, wanita itu bertanya dengan tak percaya, "Adikku, kau yakin ini untukku? Kau tidak bercanda?" Yang Chen mengangguk tegas. Bai Hua menatap Yang Chen dengan ekspresi bingung. Dia mendekat ke sisi Yang Chen dan dengan lembut bersandar padanya. Pada saat yang sama, dia menunduk dan mencubit punggung bawah Yang Chen dengan keras. Dia berbisik di telinga Yang Chen, dengan suara yang hanya bisa mereka berdua dengar. "Dasar bocah nakal, kau baru saja membawa siner masuk, dan sekarang kau ingin..." Yang Chen meliriknya tanpa daya. "Jangan bicara omong kosong, aku melakukan ini agar kau lebih mudah menangani urusan di sekte penjinak hewan di masa depan." Bai Hua memutar matanya ke arahnya, tentu saja tidak mempercayainya. Yang Chen terlalu malas untuk menjelaskan. Wanita parubaya itu kemudian berkata kepada Yang Chen, "Aku tidak suka mengambil barang dari orang lain secara cuma-cuma. Kesepakatan yang kita buat sebelumnya masih berlaku." Yang Chen tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia menoleh untuk menyaksikan kompetisi di alun-alun kecil itu. Wanita parubaya itu mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah kau tidak percaya aku memiliki kemampuan untuk memberimu tunggangan berupa hewan roh?" Yang Chen menjawab, "Aku percaya padamu. Kau pasti punya kemampuan. Namun, nilai pil pengembalian jiwa tidak cukup untuk ditukar dengan hewan roh tunggangan." Wanita parubaya itu semakin terkejut ketika mendengar kata-kata Yang Chen. Pria-pria lain berusaha memanfaatkan dirinya, tetapi Yang Chen tidak meminta apapun dan langsung memberikannya padanya. Dia tiba-tiba teringat bahwa ada desas-desus tentang seorang pemuda bernama Yang Chen di Jinzhou. Pemuda ini memiliki kemampuan luar biasa dan sangat dihormati oleh para penguasa berbagai negara. Ia juga dikenal karena kemurahan hatinya. Pil pengembalian jiwa yang beredar di dunia seni bela diri kuno dibuat oleh pemuda bernama Yang Chen. Pemuda yang berdiri di hadapannya sekarang dipanggil sebagai adik muda yang oleh Bai Hua. Dari mana asal begitu banyak orang dengan nama keluarga yang di Jinzhou? Dari mana asal begitu banyak kebetulan ini? Setelah mempertimbangkan semua ini, dia bertanya dengan ekspresi serius, "Anda pasti Tuan Yang Chen?" Yang Chen menjawab, "Ya." Rasa kagum langsung terpancar di mata wanita itu saat ia menatap Yang Chen. Ia melangkah menghampiri Yang Chen dan, seperti seorang wanita dari keluarga terhormat, membungkuk dengan hormat, sambil berkata, "Wanita sederhana ini tidak menyadari kehadiran Tuan yang terhormat dan telah lalai memberi salam dengan semestinya. Mohon maafkan saya." Yang Chen tampak bingung. Sikap wanita ini telah berubah terlalu drastis. "Aku memberimu ramuan ini karena sekte penjinak hewanmu telah berkontribusi dengan mengirimkan tunggangan dan hewan iblis untuk memasok kebutuhan rekan-rekanmu di garis depan dalam melawan ras iblis. Ini adalah hadiah untukmu. Aku tidak bermaksud apa-apa, jadi jangan merasa tertekan. Lagi pula, aku bukan orang penting. Dan kau tidak menyinggung perasaanku, jadi tidak ada alasan untuk saling memaafkan di antara kita." Wanita ini lebih tua darinya, namun ia menyebut dirinya nona kecil di hadapannya, membuat Yang Chen merasa sangat tidak nyaman. Wanita parubaya itu masih tampak sangat pendiam. Bai Hua dengan cepat membantu wanita parubaya itu berdiri, sambil berkata, "Kakak, adikku yang adalah seorang bajingan besar. Tahukah kau apa artinya jika dia memberimu ramuan?" Yang Chen berkata tanpa berkata-kata, "Jangan bicara omong kosong." Bai Hua tertawa kecil, hanya bercanda. Zhang Lei, yang berdiri di samping, tampak terkejut. Orang tak penting seperti dia bahkan tidak berhak menyebut nama Yang Chen, apalagi mendengar apapun tentang Yang Chen. Melihat sikap wanita parubaya itu terhadap Yang Chen, pikirannya menjadi kosong.
Dia berinisiatif untuk merayu wanita ini, namun malah diabaikan sepenuhnya. Sekarang, situasinya sudah di luar kendali. Wanita itu malah mendekati Yang Chen atas inisiatifnya sendiri, bertindak seolah-olah dia menawarkan dirinya kepadanya. Dia berkata dengan tidak senang, dia hanya seorang pelayan adik baik, mengapa kau memperlakukannya seperti ini? Wanita parubaya itu menatapnya dengan dingin, memangnya apa urusanmu? Sikap ini sama sekali berbeda dari cara dia memperlakukan Yang Chen. Zhang Lei hampir memuntahkan seteguk darah, kau makhluk tak tahu terima kasih. Apakah kamu sangat putus asa mencari pasangan sampai-sampai hampir terobsesi? Jika itu yang kau pikirkan, aku tak keberatan memberimu kesempatan untuk menjadi wanitaku. Aku juga punya pil ajaib. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat mengeluarkan ramuan biasa. Ramuan ini juga dapat membantu para praktisi bela diri menembus batas kemampuan mereka, tetapi hanya cocok untuk murid dengan tingkat kultivasi di bawah tahap awal alam surgawi tingkat 8. Menurut Zhang Lei, wanita parubaya ini pastilah tipe wanita yang tampak dingin di permukaan tetapi sebenarnya berhati hangat. Dengan ramuan ini, memenangkan hati seorang murid perempuan dari sekte penjinak hewan buas akan sangat mudah. Namun, wanita itu mendengus dingin, wajahnya penuh penghinaan, dan berkata, bahkan seekor anjing pun tidak akan memakan ramuan seperti milikmu.